Sholat dibanggakan habis amal solehnya, sedekah dibanggakan habis, apalagi. Nah, berbuat baik itu juga ibadah kalau memang niatnya karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita sama para pemirsa dan sahabat beriman ya. Pak Ustadz mau curhat sedikit nih Pak Ustadz. Dulu waktu saya kerja di proyek itu Pak Ustadz ya, saya orang proyekan Pak Ustadz, kerja di proyek. Ketika menyelesaikan satu pekerjaan di proyek itu kan kadang-kadang suka nggak berhasil, suka nggak tepat pada schedule lah istilahnya gitu. Oke, nah, saya juga kan, padahal saya punya keinginan itu, schedule itu bisa lebih cepat gitu. Itu keinginan saya. Datanglah si bos, bosnya marah-marah. Saya tuh inginnya, sama-sama punya keinginan itu Pak Ustadz. Tapi kan antara keinginan bos dengan keinginan saya itu kan tidak pernah diungkapkan ya, seperti itu Pak Ustadz. Jadi kalau kita yang lagi belajar tauhid ya, Jia, belajar akhlak, boleh nggak kita punya keinginan, terus bagaimana harus menyampaikan keinginan itu kepada orang, kepada bawah, atau itu gimana sebenarnya Pak Ustadz mengenai keinginan itu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi keinginan itu ya boleh-boleh aja. Cuma niatnya untuk apa? Kalau keinginan yang kamu utarakan tadi itu kan keinginan secara pekerjaan. Dan pekerjaan itu kan duniawi. Jadi keinginanmu, keinginan pimpinanmu, keinginan GM-mu, pimpinanmu juga, keinginan Bas Borong, keinginan teman-teman yang lain itu belum tentu satu kesatuan. Jadi makanya ada rapat itu untuk menyatukan sebenarnya. Jadi agar proyek selesai itu, agar keinginan mereka masing-masing itu terakomodir istilahnya ya. Jadi cuma keinginan orang itu kan beda-beda. Keinginanmu bisa aja menyelesaikan proyek, keinginan bosmu bisa aja beda. Betul. Kan beda itu kan macam-macam nanti. Karena pada saat pada saat proyek itu mau dikerjakan, tapi harus minta DP dulu kan gitu. Kemudian DP dari ini tidak bisa, tapi pakai SK, DP-nya nanti minta pinjamnya di mana, begitu. Nah, kalau kamu di lapangan bisa aja, momennya saya bosmu, saya nyoba nyari gimana caranya persentase besar itu masuk ke sana, masuk ke proyek, persentase besar saya ungkapkan pada instansi tertentu itu. betul. Agar keinginan saya terlaksana. Kan gitu. Ya. Penjaminnya jelas, bank juga oke. Nah, nanti persentasenya dibikin lah, persentase seperti itu. Berarti keinginan itu memang harus sama-sama tahu atau boleh tidak sama-sama tahu, itu bagaimana itu Pak Ustadz itu? Kalau istilahnya bosmu waktu itu bisa aja kamu nggak perlu tahu. Gitu ya. Yang penting kerjaan. Yang penting kan kerja. Jadi beda keinginan jadinya nih nanti Pak Ustadz ya. Jadinya. Bukan beda keinginan. Kamu keinginannya kerja itu selesai. Betul. Bosmu keinginannya kerja juga selesai.
Ada persamaannya. Ada persamaannya, bukan keinginan beda-beda. Cuma bosmu ada tambahan keinginan gitu loh maksudnya. Keinginan sampingan. Keinginan yang orang lain nggak perlu tahu. Kalau bisa KPK ya nggak tahu, BPK ya nggak tahu, kan seperti itu. Itu termasuk salah nggak itu seperti itu, Pak? Ya salah lah. Jadi kalau punya keinginan itu akan disesuaikan oleh Allah Ta'ala itu dengan kesolehan dia dan dengan dosa-dosanya. Sebenarnya itu aja yang menurut saya dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau keinginan dengan rencana sama Pak Ustadz? Ya kalau keinginan hanya dipikir, rencana dipikir ya sama lah ya. Saya anggap sama. Misalnya seseorang, saya pingin anak saya nanti jadi anak soleh, punya keinginan, keluarganya baik, samawa, punya keinginan gitu. Itu boleh yang seperti boleh. itu? Terus untuk mencapai keinginan itu apa harus dibicarakan, itu apa gimana Pak Ustadz? Lah kalau anak ya harus bicara sama istri, kan, sama anaknya. Kalau punya keinginan harus disampaikan gitu ya Pak Ustadz ya? Tergantung aja sebenarnya. Ini gitu. Keinginanmu apa? Keinginan saya misalnya anak saya menikah misalnya gitu, terus harus disampaikan keinginan. Loh kalau nyampain boleh, tapi apakah dengan disampaikan itu selesai? Nggak selesai. Lah kan ngerti sudah jawabannya. Tergantung anaknya selesai. Lah kan tergantung anaknya. Kan paham. Ya seperti itu, kamu keinginan punya anak nih, nikah. Anakmu tuh ngerem di kamar terus. Gimana ini? Ya nggak bisa. Ya kan nggak bisa. Iya. Terus nggak boleh juga kalau ada sesuatu yang salah, keinginan saya tuh gini, tapi belum pernah disampaikan. Itu nggak boleh juga ya Pak Ustadz, seperti itu? Ya boleh. Oh boleh itu ya Pak Ustadz? Menurut dia boleh. Kan jadi, menurut dia. Keinginan tuh gimana sebenarnya? Jadi sebenarnya itu gini loh, kalau mau cerita keinginan tuh gini. Yang lebih baik itu gini aja. Kerjakan aja kewajiban kita beribadah pada Allah. Ya, kewajiban nih ya sholat, ya berpuasa, sholat sunnah, puasa sunnah, mamanya kan gitu. Terus apa lagi nih dalam Quran, dalam hadis kan banyak nih, bekerja, ikhtiar, bekerjalah. Kan kemudian setelah bekerja kan ada embel-embel. Orang yang beriman serta berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, jelas sekali ayatnya dan banyak. Nah, pada saat kamu itu berikhtiar, ya berbuat baiklah dalam berikhtiar. Dalam bekerja itu berbuat baik. Nah, berbuat baik itu yang gimana? Berkata-kata yang baik. Kalau ada ujian di pekerjaan itu, ya kamu selesaikan dengan baik. Nah, disuruh nyuri, jangan mau gitu ya Mas. Kalau sekarang kamu berani ngomong begitu, kamu pensiun. Kalau dulu ya ampun. Bisa, ya. Oke, itu kalau dalam pekerjaan. Kalau dalam rumah tangga kan sama. Rumah tangga itu istrimu, gauli dia dengan baik, gitu. Istrimu. Nah, setelah itu apalagi komunikasilah dengan baik. Berarti jangan diem-dieman, marah. Kan begitu itu jelas. Kamu punya anak, mau apa sekarang? Nah, kerjain aja. Itu kan perintah-perintah Allah. Kamu punya orang tua, harus bagaimana? Hormati. Kalau orang tuamu salah gimana? Diam. Kalau orang tuamu bertanya, berikan penjelasan yang tidak menyakitkan hati. Kalau kamu ditinggikan derajat dalam sisi harta, kasihlah rezeki, sebagian rezekimu untuk orang tua. Kan begitu itu. Sehingga apa keinginanmu kalau sudah ini berjalan, kamu kerjain apa keinginanmu? Saya tanya, apa? Diridhoi Allah gitu. Nah, kan ridho Allah. Iya. Ya. Atau siapa keinginan yang lain? Kan nggak ada. Selama kamu berjalan ada di jalan Allah Ta'ala, kamu itu nggak punya keinginan, Allah nanti yang memberi. Kamu ikhtiar aja. Jadi keinginan itu nggak usah diomongin, dijalanin aja gitu ya Pak? Jalan. Kalau keinginan itu sebenarnya boleh. Punya keinginan itu apa sih? Tapi ingin itu adalah yang akhirati istilahnya. Harus akhirat. Apa? Tujuannya ke surga. Nah di titik itulah nanti mulai seseorang itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehari-harinya ibadahnya bagaimana,
Kalau ada azan, dia langsung sholat apa enggak, itu kan dilihat, diproses, dibikin prosentase oleh para malaikat, kan gitu ya. Kamu ngomong dengan Haji C, di depan Haji C omonganmu bagaimana, di belakang Haji C kamu ngomong apa? Kamu ngomong dengan istrimu, di depan istrimu kamu ngomong apa, di belakang ngomong apa? Kamu ngomong dengan orang lain, di depan orang itu ngomong apa, di depan istrimu kamu ngomong apa? Kan nggak ngerti kita. Jadi keinginannya yang mana nih maksudnya? Nah kan saya ngasih penjelasan ini kan bisa aja omongan itu kan beda-beda sebenarnya. Tergantung keinginan. Tergantung keinginanmu mau apa. Keinginan istilahnya nggak terlalu prinsip, tapi cara menghadapinya ini perlu pemikiran, Ustadz. Contohnya sholat Idul Fitri ini. Sholat Idul Fitri si suami ingin di lapangan. Di jalan raya lah, kalau di mana? Lapangan, bukan jalan raya. Kalau di Jakarta susah lapangan. Biasa jalan raya tuh dijadiin gitu kan. Nah, si istri nggak maunya di masjid atau musola gitu kan. Nah, si suami ini kan ngajak ke lapangan ini tentu ada alasannya, ya kan? Karena dakwah dan lain-lain gitu kan. Nah, apakah sikap si suami ini memaksakan istri atau anak yang nggak mau nurut sama suami, Ustaz? Gini, kalau cerita itu pokoknya di titik itu orang pasti bingung. Pasti dikira nanti anak dan istri suruh ikut suami, suaminya dolim. Biasanya kan gitu. Iya. Kalau suami ngikutin istri, suami takut sama istri, kan gitu. Oke, sekarang pertanyaan ini saya rubah. Ya. Kalau selama ini sebagai suami ngomong, yuk kita di lapangan, rata-rata istrinya nurut sama anaknya. Rata-rata ya. Kalau pertanyaan Haji tadi, kalau anak sama istrinya nggak nurut, saya tanya lagi. Si istri biasanya hobinya nyuruh suami enggak? Saya tanya itu dulu. Saya tanya beneran. Iya. Biasa ngelawan sama suami. Iya. Nah, begitu nggak kira-kira kalau ada pertanyaan tadi? Iya. Nah, kalau iya sudah jelas. Berarti istri itu tahu kalau suaminya hobinya nurut sama dia. Makanya dia ngelawan. Kalau si suami itu jadi imam, enggak kok. Mesti ngerti nah. Besok di lapangan, besoknya dekat masjid, besok di lapangan, nurut kok istri itu. Anak-anak insya Allah nurut lah menurut saya. Tapi pertanyaan, kalau istri itu maunya di loh, itu aja saya langsung insya Allah paham bahwa kalau istri seperti ini biasanya dia hobinya nyuruh suaminya. Dia punya keinginan power. Nah, suaminya biasanya nurut. Makanya suatu ketika suaminya punya keinginan enggak digagas sama istrinya. Di masyarakat, kalau tadi saya di keluarga, sekarang di masyarakat. Kan di zamannya grup WA nih Ustaz. Ini di masyarakat nih satu RT lah. Ya. Ini Pak RT-nya ini ingin ada program sesuatu yang baik untuk masyarakat gitu. Contohnya uang kas RT-nya itu buat simpan pinjam, istilahnya buat yang nggak mampu dikasih pinjam. Tapi banyak yang nentang, Ustaz. Nah, sesuatu niat yang baik itu kalau ditentang itu apakah harus dipaksakan atau gimana, Ustaz? Ya kalau memang banyak yang nentang ya nggak usah lah. Walaupun itu baik ya. Walaupun itu baik kan gitu. Keinginan inilah yang harus kita hati-hati. Kita jaga yang mana yang normal loh ya, normal. Mana yang wajar aja ya, wajar. Sebenarnya kalau ke mall wajar aja, nggak apa-apa, asal sama pasangan. Sendiri juga mungkin nggak apa-apa, Ustaz. Kenapa? Ke mall? Ya boleh aja, kalau memang ada yang dicari, boleh-boleh aja sih ya. Cuma keinginan ini kita menyedikitkan agar kita tidak salah di dalam memilih. Makanya lebih banyak mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala. Saya jawab sekalian, ibadah itu tidak cuma hanya sholat. Tidak hanya sedekah. Tidak hanya cuma sedekah. Sholat dibanggakan, habis amal solehnya. Sedekah dibanggakan, habis. Apalagi. Nah, berbuat baik itu juga ibadah kalau memang niatnya karena Allah Ta'ala. Insya Allah kalau itu memang dikerjakan, nanti keinginan-keinginan yang aneh-aneh itu kan tidak keluar, biasanya seperti itu.
Jadi belajar untuk yang tidak aneh-aneh aja lah. Hati-hati juga harus Pak Ustadz ya, punya keinginan. Iya, punya keinginan itu ya yang mana yang harus hati-hati, yang mana gitu loh. Jadi keinginan-keinginan yang liar mamanya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi insya Allah kalau memang itu bisa dijaga dari kita mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah Ta'ala, itu keinginan itu nanti selaras dengan keimanan kita, dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Selaras saja. Jadi keinginan apa? Keinginan harta. Tidak usah punya banyak keinginan harta. Tentang harta, ya, nanti kalau kita ikhtiarnya baik, senantiasa baik di mana-mana, nanti Allah akan memberikan. Nggak perlu punya keinginan dalam hal tersebut. Tapi kalau orang lain ngebet dengan keinginan hartanya, monggo. Karena dia punya guru. Kalau dia itu pengen punya harta, nih baca ini. Ya kan beda sudah. Iya, betul. Padahal Allah Ta'ala itu sebenarnya kalau melarang tidak. Kalau memang punya keinginan duniawi, ya besok di akhirat masuk neraka lah. Itu memang Allah tidak melarang, tapi ngasih tahu gitu loh. Nah, harusnya difahami seperti itu. Jadi biasa aja, berbuat baik terus, ibadah terus pada Allah Ta'ala. Niatkan karena Allah, semuanya niatkan karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat, jadi orang memahami. Berarti nggak boleh punya keinginan, boleh. Tapi yang selaras dengan agama kita, kan gitu ya. Jangan lebih jauh, jangan lebih menjadikan kita itu malah melakukan hal malah keluar dari garis agama. Karena apa? Keinginan yang iseng tadi itu. Keinginan yang liar dari iseng kemudian liar. Pertama kali nolong itu beliin baju, yang kedua ini lebih jadi liar. Nah, ini yang harus difahami dan belajar untuk tidak. Harus berani bilang bahwa tidak boleh saya seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu juga akan menjadikan kita lebih lurus di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu berbuat baik terus menerus ya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz. Sahabat beriman, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustaz Danu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan yang baik-baik yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustaz Danu pada tayangan ini. Kita jumpa lagi di tayangan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.